Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Julianti Kananda Pratiwi selaku moderator pada tentoring pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Suci Nurul Zakia selaku tentor Ekonomi Mikro 1 pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu. Meski acaranya berlangsung secara online, semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai acara Fundamix pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk selanjutnya kepada Kak Suci, saya persilahkan untuk mengambil alih acara pada pemaparan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya moderator. Oke. Share screen-nya udah kelihatan PPT-nya. Sudah, Kak. Oke. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi sebelum mulai perkenalan dulu ya. Jadi aku Suci Nur Zakiyah, angkatan 2020. Di sini aku sebagai kantor kalian akan menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro 1. FYI, di sini aku bahasnya cuma dua bab ya, bab 4 sama bab 5. Dan sorry nanti kalau misalnya uh, materi yang aku rangkum ini gak selengkap dengan apa yang udah di-share sama bagian PJ dari tentor ini. Ya, mulai ya. Jadi yang pertama itu bab 4 Utility Maximization and Choice. Uh, yang pertama yaitu prinsip optimalisasi. Untuk memaksimalkan utilitas dengan jumlah pendapatan yang tetap untuk dibelanjakan, seseorang akan membeli barang dan jasa, yaitu yang menguras total pendapatannya, untuk mana tingkat Kiss trade-off antara barang apapun atau marginal rate of substitution atau MRS sama dengan tingkat di mana barang dapat diperdagangkan satu sama lain di pasar. Jadinya tuh intinya tuh maksudnya gini, prinsip optimalisasi uh, di bagian bab 4 itu tuh dia menjelaskan dari segi kita sebagai konsumen. Nah, di mana ketika kita ingin memaksimalkan utilitas kita atau kepuasan kita, maka kita tuh akan mengeluarkan total pendapatan kita untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan. Nah, terus untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan sesuai dengan pendapatan kita, itu biasanya tuh nanti akan ada terjadi ini marginal rate of substitution. Jadi akan ada terjadi pergantian barang yang memiliki nilai yang sama di suatu pasar. Gitu. Jadi kayak barang X dan Y itu mereka punya nilai yang sama, tapi harganya tuh berbeda. Nah, itu akan dijelaskan bagaimana nanti dia tuh bisa mencapai prinsip optimalisasi dalam memaksimalkan utilitas atau kepuasannya. Uh, aduh, lanjut. Nah, jadi dari dari prinsip optimalisasi itu terdapat syarat untuk memaksimalkannya. Nah, di sini aku menjelaskannya berdasarkan kurva ya. Nah, kendala anggaran, asumsikan bahwa seseorang memiliki $1 untuk dialokasikan antara barang X dan barang Y. Jadi gini, kita amati terlebih dahulu dari titik A. Nah, titik A ini dia kan hanya berseberangan terhadap U1. U1 ini kurva indifferentnya, kalau misalnya ini yang kayak permintaan, garis permintaan, nah itu budget line-nya namanya. Jadi kurva untuk prinsip optimalisasi itu namanya kurva indifferent. Nah, pada titik A ini, ketika kita sebagai konsumen mempunyai pendapatan tertentu, berarti kalau gimana ya? Ketika kita berada di titik A, terus kita mempunyai pendapatan tertentu, itu berarti kita tidak mencapai kepuasan utilitas kita. Kita tidak mencapai maksimal utilitas kita atau kepuasan kita. Nah, kenapa? Soalnya di sini hanya
dia hanya memotong pada garis kurva indiferennya, sedangkan budget line-nya tuh enggak. Jadi titik A ini kita tuh masih punya pendapatan, sisa pendapatan kita tuh masih ada. Nah, sedangkan konsep daripada maksimal utilitas itu ketika kita menghabiskan seluruh pendapatan kita. Nah, terus kalau pada titik P, itu juga kurang baik untuk menunjukkan kalau misalnya kita itu telah mencapai pada maksimal utility, maksimal utilitas. Nah, kenapa? Soalnya pada titik B itu barang yang kita beli itu lebih banyak dominan barang Y daripada barang X. Berarti kan tidak seimbang, tidak optimal di situ. Maka barang B itu tidak bisa kita sebut sebagai syarat untuk maksimumnya. Nah, terus jadinya syarat untuk maksimal yang paling cocok dalam memaksimalkan utility kita itu berada pada titik C, yaitu ketika dia betul-betul berpotongan antara garis budget line-nya dengan kurva indiferennya. Yang U2 ini, nah itu. Nah, sedangkan kalau titik D, itu dia tidak bisa kita masukkan dalam syarat untuk maksimum. Kenapa? Karena kita cuma punya pendapatan segini. Sedangkan ini di luar daripada pendapatan kita. Berarti kita nggak bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi karena keterbatasan dari pendapatan kita. FYI, kalau misalnya diajar Bu Lili, seingatku dulu biasanya tuh dijelasin ini, disuruh jelasin titik ini tuh apa maksudnya, terus dia kenapa bisa kayak titik mana yang menjadi optimal dari maksimalisasi, nah itu dijelasin. Seingatku gitu kalau sama Bu Lilis. Oke, aku lanjut. Selanjutnya itu solusi pojok atau corner solution. Dalam beberapa situasi, preferensi individu mungkin sedemikian rupa, sehingga mereka dapat memaksimalkan utilitas dengan memilih untuk mengonsumsi hanya satu barang. Nah, jadi pada di sini kan aku mencontohkannya dengan dua barang kan, dua barang yang berbeda yaitu barang X dan barang Y. Nah, sedangkan ada solusi lain kalau misalnya seseorang itu ingin memaksimalkan utilitas atau kepuasannya itu dia bisa hanya dengan mengonsumsi satu barang saja. Nah, di sini itu dicontohi nah, kalau pada kurva ini itu maksimal utilitiesnya itu berada pada garis U2 ini. Kenapa? Soalnya dia berpotongan dengan garis budget line. Kenapa U1 enggak? Karena balik lagi dengan konsep yang awal, kalau garis U1 dia masih memiliki pendapatan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan kepuasan maksimalnya ketika dia berada di U1. Sedangkan U3 dia nggak punya pendapatan, makanya dia tidak bisa maksimal dalam mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi. Nah, ini kan perubahannya kan dilihat daripada kurva indiferennya. Nah, kalau ini perubahannya itu dilihat dari budget line-nya. Berarti kalau perubahan budget line berarti berkaitan sama pendapatan yang kita punya. Nah, jadi awalnya itu pendapatan kita itu berada pada garis BL1 ini. Ini pendapatan normal. Nah, ketika kita mengalami kenaikan pendapatan, maka pendapatan garis budget line kita akan berpindah ke BL3. Tuh. Tapi ini dengan asumsi kalau kita hanya mengonsumsi atau membeli barang Y saja gitu. Dengan mengonsumsi kita hanya membeli barang Y saja. Nah, ketika pendapatan kita itu menurun, itu berarti garis budget line kita akan berubah pada posisi BL2. Tuh. Terus selanjutnya fungsi permintaan Cobb-Douglas. Fungsi utilitas Cobb-Douglas terbatas kemampuannya untuk menjelaskan perilaku konsumsi aktual atau yang sebenarnya. Bagian pendapatan yang dikhususkan untuk barang-barang tertentu sering berubah sebagai tanggapan atas perubahan kondisi ekonomi. Bentuk fungsional yang lebih umum mungkin lebih berguna dalam menjelaskan keputusan konsumsi. Jadi intinya, dalam bukunya itu, maksudnya dari fungsi permintaan Cobb-Douglas ini, Cobb-Douglas itu dia tidak bisa atau mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan perilaku konsumsi yang sebenarnya. Jadi kan ketika ada perubahan
kondisi ekonomi biasanya itu ada biasanya perubahan kondisi ekonomi itu terjadi karena adanya perubahan pada pendapatan dan barang-barang yang kita butuhkan. Nah, sedangkan fungsi utilitas Cobb Douglas ini dia nggak bisa menjelaskan, oh ternyata ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, perilaku konsumsi itu kayak gimana sih? Nah itu Cobb Douglas itu nggak bisa menjelaskan. Makanya untuk melihat fungsi utilitas itu biasanya tuh uh, dibuat digunakan yang lebih umum. Nah yang lebih umum itu disebut dengan fungsi permintaan Constant Elasticity of Substitution atau CES. Nah, dalam fungsi permintaan ini, bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk X atau Y tidak konstan, tergantung pada rasio dari dua harga. Semakin tinggi harga relatif X atau Y, semakin kecil bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk X atau Y. Jadi, maksudnya ini sesuai banget sama perilaku kita sebagai konsumen. Jadi pendapatan yang kita punya itu kan tidak tetap kan. Kita belanjakannya tuh tidak tetap. Nah, kita bisa mengetahui kita membelanjakannya itu konstan atau enggak itu dilihat daripada harga harga daripada barang tersebut. Nah, jadi kayak misalnya gini, barang-barang yang enggak deh, aku nggak sorry ya, aku nggak jadi memberikan contoh. Jadi intinya di sini ingin menjelaskan kalau misalnya kita punya pendapatan tertentu, itu pendapatannya kita itu tidak konstan kita belanjakan, tidak konstan kita membeli ataupun menggunakannya. Kita bisa tahu dia konstan atau enggak itu tergantung daripada harga yang barang yang ingin harga barang yang kita inginkan. Nah, semakin tinggi barangnya, berarti pendapatan yang kita belanjakan itu akan menurun. Lah iya, soalnya kan kayak kita mau beli beras harganya 10.000, tapi pendapatan kita 15.000, berarti kan kita nggak mungkin untuk membelanjakan seluruhnya kan gitu. Jadi kayak kepuasan kita tuh bakal turun di situ. Nah ini tuh makanya fungsi permintaan itu lebih cocok digunakan ini, lebih umum menggunakan CES ini. Terus selanjutnya fungsi utilitas tidak langsung. Tingkat utilitas yang optimal akan tergantung secara tidak langsung pada harga dan pendapatan. Jika harga atau pendapatan berubah, utilitas maksimum yang mungkin akan berubah. Jadi di sini dijelaskan, intinya di sini tuh dijelasin kalau misalnya tingkat kepuasan kita yang optimal secara nggak langsung tuh itu dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Nah, kalau misalnya harga dan pendapatannya berubah, maka utilitas maksimum atau kepuasan maksimum kita juga otomatis akan berubah. Ya kalau naik kayak gimana, ya kalau turun kayak gimana gitu. Nah, terus selanjutnya prinsip Lamsan. Pajak atas daya beli umum individu lebih tinggi daripada pajak atas barang tertentu. Pertama, pajak pendapatan memungkinkan individu untuk memutuskan secara bebas bagaimana mengalokasikan pendapatan yang tersisa. Pajak atas barang tertentu akan mengurangi daya beli individu dan mendistorsi pilihannya. Jadi, maksudnya dari prinsip lamsam ini, dia pengen intinya prinsip lamsam ini dia berkaitan dengan pajak. Nah, kalau misalnya ada pajak pendapatan, misalnya kita punya pajak pendapatan, nah otomatis kan itu kayak ketika kita kerja terus kita udah pendapatan yang kita terima kan berarti udah termasuk dalam potongan-potongan tertentu. Nah, sisa daripada maksudnya pendapatan sesungguhnya daripada sisa dari pajak itu tuh bisa kita gunakan secara bebas mau kita apakan. Tapi kalau misalnya pajak atas barang, itu tuh bakal mengurangi daya beli kita sebagai individu untuk membeli barang yang kita inginkan. Ya kayak misalnya gini, barang X sama barang Y. Nah, kalau misalnya barang X ini ada pajak, barang Y ini nggak ada pajak, berarti kan harga daripada barang X kan dia lebih tinggi daripada harga barang Y. Nah, sedangkan kita sebagai konsumen pasti pengennya itu harga yang lebih rendah dengan nilai kegunaan yang sama. Gitu. Nah, terus selanjutnya minimalisasi pengeluaran.
Masalah minimalisasi ganda untuk utilitas maksimalisasi yaitu mengalokasikan pendapatan sedemikian rupa untuk mencapai tingkat utilitas tertentu dengan pengeluaran seminimal mungkin. Fungsi pengeluaran menunjukkan pengeluaran minimal yang diperlukan untuk mencapai tingkat utilitas tertentu untuk harga tertentu. Jadi maksudnya minimalisasi pengeluaran itu menjelaskan apa yang ingin kita capai. Jadi dalam arti gini, kalau produsen mereka kan ingin memaksimalkan laba. Kalau kita konsumen, kita ingin memaksimalkan kepuasan atau utilitas kita. Nah, untuk nah, konsep daripada minimalisasi pengeluaran ini yaitu bagaimana kita mencapai tingkat utilitas atau tingkat utilitas atau tingkat kepuasan kita dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin. Jadi kita bisa merasa puas banget dengan barang yang kita beli, tapi kita belinya tuh dengan harga yang murah. Intinya kayak gitu. Nah, kalau produsen kan beda. Mereka pokoknya pengen input faktor produksinya itu rendah, tapi laba yang mereka dapatin itu tinggi gitu. Nah, terus kita beralih ke bab 5, yaitu income and substitution effect. Oke, selanjutnya yaitu pada perubahan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan menyebabkan batasan anggaran keluar secara paralel. Tahu kan paralel sejajar, ya. Karena harga barang X atau Y tidak berubah, MRS, marginal rate of substitution, akan tetap konstan saat pekerja bergerak ke tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jika X dan Y keduanya meningkat saat pendapatan meningkat, X dan Y adalah barang normal. Ketika pendapatan naik, seorang individu memilih untuk mengonsumsi lebih banyak X dan Y. Jadi, intinya tuh gini, ini aku jelasin lewat kurva aja ya. Intinya di sini, di kurvanya itu, kita mengasumsikan kalau harga barang X dan Y-nya itu tidak berubah. Tetapi pendapatan kita itu berubah. Nah, bagaimana penggambaran dalam kurvanya? Nih, awalnya ketika kita tidak terjadi perubahan pendapatan, tingkat maksimum utilitas kita tuh berada pada titik ini, U1. Ini dengan asumsi harga barangnya tetap, tapi pendapatan kita meningkat. Nah, tapi ketika pendapatan kita meningkat, maka kepuasan kita tuh akan naik ke X2 dan Y2 atau kurva indiferen kedua. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena balik lagi, kalau misalnya dengan harga yang sama, kita bisa membeli lebih banyak, kenapa enggak? Kan itu juga dapat menambah nilai kepuasan daripada kita sendiri, gitu. Tapi perlu diketahui kalau misalnya kurva di sini itu contohnya itu untuk barang normal. Gitu. Nah, ketika pendapatan naik, individu memilih untuk mengonsumsi lebih banyak X dan Y. Ya iyalah, kalau misalnya harga barangnya tetap sama, terus tapi pendapatan kita banyak, ya kan kita pengen punya stok yang lebih banyak gitu. Nah, terus selanjutnya, jika Z menurun saat pendapatan naik, Z adalah barang inferior. Saat pendapatan naik, individu memilih untuk mengonsumsi lebih sedikit Z dan lebih banyak Y. Jadi maksudnya gini, kalau tadi itu dicontohinnya itu pada barang normal, sekarang itu dicontohinnya itu pada barang inferior. FYI, untuk barang inferior itu biasanya berkaitan dengan barang bekas. Nah, apa maksudnya? Kan kalau misalnya secara logika tadi, kalau misalnya pendapatan naik, berarti kita seharusnya lebih banyak mengonsumsi barang kan. Nah, kalau di sini justru untuk barang bekas itu dia memilih salah satu, mana yang pengen kita konsumsi lebih banyak dan mana yang pengen kita konsumsi lebih sedikit. Nah, kalau misalnya dalam kurva tuh gini, ketika kita mempunyai pendapatan
biasa ya, maksudnya pendapatan awal kita itu berada pada titik Z1 sama Y1. Berarti perpotongannya pada kurva indiferen ke 1. Nah, ini untuk barang bekas. Tapi ketika pendapatan kita naik, maka tingkat kepuasan kita itu naik. Jadi dari Z1 itu ke Z2. Berarti kita akan mengonsumsi uh, lebih sedikit barang Z dan lebih banyak barang Y. Begitu pula seterusnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Soalnya gini, barang bekas ya. Ketika Z1, misalnya aku contohnya misalnya sepatu bekas, wis. Nah, Z1, sepatu bekas. Nah, kita misalnya kalau kita mau beli sepatu bekas dengan pendapatan kita biasa, kita tuh berada pada kepuasan yang ini. Tapi ketika pendapatan kita naik, kan otomatis kita mikir-mikir lagi. Kalau misalnya mau beli sepatu bekas gitu, toh kita udah punya duit. Alasan kita tidak mampu untuk mencapai ini kan karena kita nggak punya duit, kita tidak punya pendapatan yang cukup. Nah, ketika pendapatan kita itu cukup, otomatis misalnya dari sepatu bekas ini, jadi ketika pendapatan kita naik, kita tuh bisa membeli sepatu bekas tapi branded kayak gitu. Jadi intinya perbedaan dari barang normal dan barang inferior kayak tadi yang udah aku jelasin. Nah, terus perubahan harga barang yang di sebelumnya itu perubahan pendapatan, yang selanjutnya perubahan harga. Perubahan harga suatu barang mengubah kemiringan kendala anggaran. Ini yang kurva budget lainnya. Nah, kalau harganya berubah, maka budget lainnya itu berubah karena yaitu berkaitan sama pendapatan kita. Hal itu juga mengubah MRS pada pilihan memaksimalkan utilitas konsumen. Saat harga berubah, maka akan terjadi dua efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Apa kedua efek tersebut? Efek substitusi yaitu perubahan harga relatif dari komoditas substitusi sebagai akibat dari adanya perubahan harga pada komoditas yang diminta. Sekalipun individu tetap berada pada kurva indiferen yang sama ketika harga berubah, pilihan optimalnya akan berubah karena pendapatan real. Dan karena MRS harus sama dengan rasio harga baru. Jadi maksudnya tuh gini, efek substitusi itu yaitu perubahan harga yang terjadi saat kita ingin mengonsumsi suatu barang. Ya kayak misalnya gini, barang A, barang X sama barang Y. Nah, ketika ada terjadi perubahan, misalnya barang X itu terjadi perubahan, dia meningkat harganya, sedangkan barang Y-nya itu tetap. Nah, asumsikan kalau barang X dan barang Y memiliki nilai utility yang sama, nilai kepuasan atau kegunaan yang sama. Nah, ketika barang X ini naik, tapi barang Y-nya ini tetap, ya kita sebagai konsumen kan otomatis ya udah pilih aja barang Y. Nah, jadi awalnya itu kita bisa membeli kedua barang, kita akan menggantikan barang kita yang X ini dengan membeli barang kita yang Y ini. Gitu. Nah, kalau efek pendapatan yaitu perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Perubahan harga mengubah pendapatan real individu, dan oleh karena itu, ia harus pindah ke kurva indiferen yang baru. Nah, um, ini, jadi kalau misalnya efek substitusi itu yang terjadi, perbedaan dasarnya gini, efek substitusi, harganya itu berubah, tapi pendapatan kita itu tetap. Efek pendapatan, harga kita berubah, pendapatan kita berubah. Nah, ketika terjadi perubahan harga dan pendapatan, maka daya beli kita juga akan mengalami perubahan. Intinya seperti itu. Nah, makanya nanti di kurvanya itu bakal berubah. Nah, terus ini berkaitan sama kurvanya, untuk mengisolasi efek substitusi, kita mempertahankan pendapatan real tetap, tetapi membiarkan harga relatif barang X berubah. Individu mengganti barang X untuk barang Y karena lebih murah. Efek pendapatan terjadi karena pendapatan real individu berubah,
ketika harga barang X berubah. Jika X adalah barang normal, individu akan membeli lebih banyak karena pendapatan real meningkat. Nah, di sini aku jelasinnya pakai kurva lagi ya. Jadi kalau dalam kurva, efek substitusi sama efek pendapatan tuh bisa digambarkan. Gini, normalnya pendapatan kita, normalnya kita tuh bisa mencapai utilitas kita itu pada titik B. Ketika terjadi perubahan harga dan pendapatan kita tetap, oh, astagfirullahaladzim, salah-salah. Jadi normalnya itu, Mbak, oh enggak, betul-betul. Sorry ya, Dek. Ulang. Jadi ketika apa ada ini namanya B itu ketika kita bisa mencapai kepuasan utilitas kita dengan pendapatan kita yang tetap gitu. Ini di titik B. Nah, tapi ketika terjadi perubahan harga dan pendapatan, oh, astagfirullahaladzim, salah. Sorry ya, Dek. Maksudku ini, yang ini, jadi titik X aksen dan Y aksennya ini, itu ketika pendapatan kita tetap, kita bisa mencapai tingkat utilitas kita. Nah, tapi ketika terjadi uh, otomatis barang yang kita mau beli itu jadi lebih banyak gitu. Itu kalau barang normal. Nah, kalau misalnya harganya turun, barang yang kita min eh kalau harganya naik, barang yang kita minta itu jadinya turun. Kalau misalnya harganya turun, barang yang kita minta itu banyak. Ini pokoknya kalau harga barang untuk barang normal itu sesuai dengan hukum permintaan. Nah, kalau perubahan harga untuk barang inferior. Jika suatu barang inferior, efek substitusi dan efek pendapatan bergerak berlawanan arah. Ketika harga naik, efek substitusi menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta, tetapi efek pendapatan sebaliknya. Ketika harga turun, efek substitusi menyebabkan kenaikan kuantitas yang diminta, tetapi efek pendapatan sebaliknya. Ya, ini perlu dijelasin lagi nggak sih? Ya, pokoknya intinya kalau untuk barang inferior, berarti kan barang bekas. Nah, efek substitusi sama efek pendapatannya itu dia berlawanan arah. Nah, berlawanan arahnya itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya harganya naik, maka menurut efek substitusi, kita tuh bakal menurunkan daya beli kita terhadap barang tersebut. Dan kita akan mengganti barang yang naik tadi dengan barang yang lain, dengan asumsi kegunaannya itu sama. Nah, tapi kalau misalnya efek pendapatan, kalau misalnya harganya barangnya naik, kita tuh tetap bisa mampu untuk beli barang tersebut. Soalnya kan ini barang bekas gitu. Nah, oh ya, uh, udah ya mungkin udah selesai ya. Terima kasih. Untuk sesi apa? Untuk lanjutan sesi tanya jawabnya, saya serahkan ke moderator. Dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan atau yang sekiranya belum begitu paham. Oh ya, FYI, aku cuma mau kasih tahu ya, itu yang bagian bab 5, saya aku nggak masukin materinya secara sepenuhnya. Jadi aku minta maaf juga untuk ini. Tapi kalau yang untuk bab 4, insya Allah udah, tapi nggak udah, tapi belum semua karena aku mikir kayaknya cuma ini deh yang penting gitu. Kalau yang bab 5-nya aku sesuaiin dengan judulnya apa, jadi itu yang aku up untuk tak jelasin gitu. Ayo adik-adik, ada yang bertanya nggak? Atau enggak kalau misalnya ada yang nggak paham, bisa minta tolong aja untuk dijelasin gitu. Atau di luar daripada materi ini juga paling insya Allah bisa kalau aku bisa jawabnya.
Sebelumnya izin Kak, saya minta dijelaskan ulang terkait fungsi Kopdoges yang ada di bab 4 Kak. Terima kasih. Oke, makasih Natali. Oh ya, kalau fungsi permintaan Kopdogres ini, dia intinya, Kopdogres itu dia nggak bisa menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi secara realnya itu kayak gimana. Nah, sedangkan gini, ketika pendapatan kita berubah, kan barang-barang kan juga otomatis akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Nah, perilaku kita kan juga akan mengalami perubahan. Nah, tapi Cobb Douglas ini dia nggak bisa menjelaskan itu, gitu. Makanya biasanya kalau untuk fungsi permintaan itu nggak digunakan fungsi permintaan Cobb Douglas. Itu intinya. Udah paham belum? Atau pengen feedback? Oh, baik Kak, sudah bisa dimengerti. Terima kasih Kak. Ayo, Rek, yang lain. Tapi insya Allah ya, kalau misalnya kalian ngajar Bu Lilis, itu agak gampang, tapi agak rumit juga gitu. Karena kadang kalau Bu Lilis tuh, dia beberapa soal tuh ada lebih ditekankan ke bagian kurvanya. Itu kayak yang tadi aku bilang, dulu seingatku tuh aku pernah dikasih soal untuk menjelaskan ini, bagian syarat maksimumnya. Izin bertanya, Kak. Saya kurang paham dengan penjelasan minimalisasi pendapatan kalau nggak salah. Bisa tolong dijelaskan ulang, Kak? Minimalisasi pendapatan, minimalisasi pengeluaran, dah. Iya, iya benar. Oh, ini deh. Jadi intinya minimalisasi pengeluaran itu konsepnya tuh gini. eh, kita kan konsumen nih. Kita konsumen otomatis kita mengkonsumsi. Nah, ketika kita mengkonsumsi, kita tuh biasanya pengen mencapai kepuasan gitu. Ada kepuasan tersendiri yang ingin kita capai. Nah, ketika kita ingin mencapai apa maksimal daripada uh, kepuasan itu, kita tuh biasanya pengennya tuh mengeluarkan seminimal mungkin. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita beli barang, barang X sama barang Y, mereka nilai gunanya nih sama, kegunaan mereka nih sama, tapi harganya itu beda. Misalnya barang X itu 10.000, barang Y-nya itu misalnya 7.000, kan beda 3.000 kan. Nah kita sebagai konsumen, ya udah sih sama-sama gunanya itu sama, berarti pengeluaran yang pengen kita uh, keluarkan untuk kegunaan dua barang ini yang sama, berarti kan kita bakal memilih barang Y kan, karena harganya lebih murah gitu. Jadi pengeluaran seminimal mungkin itu uh, bagaimana kita mengeluarkan uang dengan harga yang lebih murah gitu. Mengeluarkan barang untuk membeli harga yang lebih murah. Intinya seperti itu. Oh iya, Kak. Sudah paham. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ayo, Rek, yang lain. Kalau nggak paham, ini ditanyain aja kayak tadi. Minta dijelasin apa gitu. Oh iya, aku saranin ya, kalau untuk mikro tuh kalian harus lebih banyak-banyak menggambarkan kondisi ketika kita itu berperan sebagai konsumen atau ketika kita itu berperan sebagai produsen. Jadi ya bayangin aja, oh kalau misalnya gue jadi produsen, gue pengen apa ya gitu. Oh kayaknya pengennya laba deh gitu. Oh kalau misalnya labanya pengen dapat maksimal, apa ya yang harus dilakuin gitu. Jadi banyak-banyak berandai aja kalau mikro itu. So, mikro itu bisa berkaitan sama perilaku kita. Gitu. Ini gimana deh, moderator?
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi yang belum. Oh iya, kalau nanti untuk PPT-nya, kalau misalnya kalian mau, aku share lewat PJ-nya aja ya, PJ-nya HMJ Amar. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian mau, minta aja ke Amar. Oke. Ada izin masuk. Kalau memang udah selesai nggak ada yang ditanyakan, nggak apa-apa ditutup aja. Soalnya dulu pas aku tentir juga, kalau memang udah dari pihak pesertanya insya Allah paham, bisa ditutup. Mungkin untuk teman-teman ya mungkin di luar dari bab 4, 4 atau 5 yang sekiranya ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa bisa ditanyain ke kakaknya langsung. Ada yang untuk teman-teman sendiri apabila sudah ada yang tidak ditanyakan, mungkin bisa mengisi presensi terlebih dahulu sebelum eh, kita akan mengakhiri acara pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, teman-teman dimohon untuk on cam sejenak ya. Kita akan mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Ayo, Rek, kita foto bareng. Teman-teman dimohon untuk segera on cam ya. Blur aja dulu.
Langsung kita mulai saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak terutama kepada Kak Suci selaku tentor pada pagi hari ini, serta kepada semua peserta yang telah mengikuti acara tentir pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga, Dek. Semangat, gengs. Bisa kok. Bisa. Belajar nampaknya.